terus bagaimana dia belajar ya. Belajar ini menyesuaikan diri, beradaptasi. Kan kalau kita pernah ingat ilmuwan ya tentang teori evolusi ya, Oke. Charles Darwin itu makhluk hidup itu yang bisa bertahan adalah yang bisa beradaptasi, bukan yang dia itu yang kuat, dia itu yang besar, yang bisa bertahan, tetapi yang bisa bertahan dan bisa menang itu adalah yang mampu beradaptasi. Makanya ini belajar. Halo Semeton, selamat datang kembali di Bali Bebas Bicara. Siapa aja bisa bicara. Oke, kembali lagi bagi teman-teman setiap penonton kita. Kali ini tampak berbeda di acara podcast kali ini. Kita tampaknya lebih lebih makmur ya hari ini ya. Iya. Tampaknya lebih banyak alat yang masuk ke dalam frame karena hari ini juga kita lagi bersukacita terhadap kedatangannya barang-barang kita yang baru untuk mendukung kegiatan podcast kita ke depan nantinya. Buat teman-teman semua, saya ingatkan kembali lagi sebelum mulai bahwa kita tetap harus selalu jaga kesehatan. Semuanya juga tetap harus prima, juga harus mengawasi diri. Dengan itu teman-teman juga harus senantiasa menggunakan masker di jalanan. Dan juga sekarang lagi hype juga untuk menggunakan face shield, menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan bersama-sama. Semoga teman-teman semua di Bali selalu tetap stay safe. Juga kalau bisa tidak terlalu penting, tetap di rumah aja. Oke. Selamat datang nih. Kita kedatangan bintang tamu terhormat, Mas Fatkur Rahman. Ya, terima kasih udah di-invite ya di podcast yang keren ini. Luar biasa Mas Fatkur, ini kenalan saya secara pribadi sebenarnya di luar dari bintang tamu kita, namun kedatangannya beliau kali ini terhormat karena dengan datangnya beliau kali ini ada tambahan brand ya di sekitar kita ya jadinya ya. Ya, kita kan tetangga, Bro. Oke. Jadi selain sebagai bintang tamu, Mas Fatkur ini tetangga kami di Remaja ini. Kita punya tetangga partner yang dimana kali ini kita ingin serap sari-sarinya nih dari Mas Fatkur terkait dengan ilmu-ilmunya yang saat ini kami anggap wah luar biasa sekali untuk dibagikan kepada Semeton Bali yang juga luar biasa untuk bisa memulai suatu hal aktivitas di masa pandemi ini. Untuk itu mungkin Mas Fatkur bolehlah kita minta untuk memperkenalkan diri sendiri dulu kepada teman-teman semua di pendengar kami. Ya, terima kasih Bro Rizky. Bro Ricky ya. Iya dong. Ricky Ramadhani. Jadi hari ini spesial ya, kita pakai batik-batik ini. Karena kalau Kamis kan ini ya di Bali harus pakai batik ini, batik endek khas Bali ya. Saya dari band Laris, Fatkur Rahman. Jadi sehari-hari kita nongkrong, kita base campnya di Jalan Bedugul 7A. Jadi teman-teman bisa mampir ke sini kalau lewat. Digital marketing agency, saya fokus di sana. Nama brandnya Band Laris ya. Nama perusahaannya PT Band Laris Sahabat Dewata. Jadi kita pengen jadi sahabat untuk Semeton semua yang ada di Pulau Dewata untuk membantu go digital dan bisnisnya agar lebih tepat sasaran ke marketnya dan menjangkau lebih luas lagi sehingga nanti omsetnya bisa naik. Terutama membantu UMKM yang ada di Bali. Itu. Jadi Band Laris secara singkat seperti itu ya. Jadi mulai bikin web, sosmed, dan kebutuhan digital lainnya. Waduh luar biasa itu. Di masa sekarang ini memang perlu untuk go digital ya di teman-teman. Jadi tapi Band Laris itu maknanya apa tuh kata-katanya nih? Band Laris biar apa tuh maksudnya? Ya, jadi Band Laris itu biasanya kalau kita sekilas denger nih ya, laris. Ya. Laris itu artinya laku keras. Ya. Itu doa kita agar klien-klien kita, juga usaha kita, dan orang-orang di sekitar kita juga laku keras ya. Maksudnya dia laku di pasaran gitu kan. Band itu bisa diartikan kalau kita mungkin asalnya dari Jawa ya, band itu agar. Jadi agar laris ya. Agar laris manis ya. Jadi itu sebuah doa dan banyak juga yang suka dan mudah diucapkan gitu ya, band laris. Unik banget kata-katanya, biar laris, band laris. Oke. Buat teman-teman yang saat ini juga sedang merintis, bahkan yang sudah berkembang sekalipun, go digital itu merupakan suatu hal yang sekarang lagi dibutuhkan oleh masyarakat karena kita sekarang sudah megang HP ya, setiap orang sudah megang alat digital masing-masing sehingga untuk menegaskan atau di mana kita mengenalkan produk kita ya brand itu yang utama di digital ya, yang sangat perlu untuk dipasarkan. Iya, betul sekali. Jadi kalau kita lihat nih, misalnya
teman-teman ya berhenti di lampu merah ya. Saya sendiri juga kalau berhenti ke lampu merah itu mengamati sekitar. Orang-orang ngapain sih? Ternyata orang-orang pada nunduk ya. Kalau naik mobil ya, itu pada nunduk ya. Tak kirain tuh dia lagi ngantuk ya atau zikir ya. Ternyata dia apa? Ngeliatin HP-nya ya. Meskipun di sebelahnya ada istrinya ya. Jadi istrinya nggak ditoleh tuh. Yang ditoleh HP-nya gitu ya. Bahkan ada spanduk baliho itu kadang nggak begitu memperhatikan. Jadi memperhatikan HP-nya. Nah, bisnis kita bagaimana? Itu hadir di setiap gadget ya, gadget orang-orang. Kita masuk di dunia mereka itu wajib ya. Nah, jadi itu salah satu hal penting. Selain memang pengguna internet di Indonesia luar biasa, pengguna smartphone bahkan SIM card-nya itu melebihi jumlah penduduk Indonesia ya, SIM card nomornya. Iya, hampir 3 kali lipat dari jumlah penduduk Indonesia. Luar biasa. Jadi penetrasinya luar biasa di internet. Bayangkan 200 juta lebih ya penduduk Indonesia, hampir separuhnya bahkan lebih itu data sebelum COVID. Apalagi setelah COVID ini semua itu harus online. Ya, anak sekolahan, orang tua, dan hampir semuanya belanja harus online ya, sekolahnya online, semua dipaksa online. Nah, bisa jadi itu lebih besar lagi ya. Nah, itulah dalam market kita bisnis bagaimana kita hadir di sana biar bisa dikenal, ya, Pak. Ya kan, nggak mungkin langsung beli, dikenal dulu, baru dia mungkin tertarik produknya, baru beli kan. Iya, kira-kira gitu. Mas. Mungkin disinggung tadi ternyata sama Mas Fatur sendiri tentang COVID ya di era pandemi. Jadi kita itu sebenarnya mengundang Mas Fatur ke sini salah satunya adalah untuk sama-sama berdiskusi nih. Kan di episode sebelumnya kita sempat kedatangan tamu dari Satgas Milenial tentang COVID. Nah, beliau itu menceritakan sedikit tentang dampaknya dari segi kesehatan dan juga proses mitigasinya. Nah, kita lihat nih Mas Fatur kita undang juga kita harap ingin memberikan pandangannya sih terkait dengan dunia pandemi saat ini sebenarnya gimana sih langkah-langkah kita itu untuk bisa bangkit nih Mas? Mungkin teman-teman banyak yang sedang putus asa di masyarakat ya kan terkait dengan usaha dan bisnis. Nah mungkin Mas Atkur nih punya solusi nih bagi teman-teman yang seperti itu. Ya ini sekedar sharing aja. Jadi mungkin teman-teman sebenarnya ini era di pandemi ini ya kalau kita lihat sebenarnya sudah mulai Desember kalau secara global kan Desember tuh sudah mulai timbul ya di daerah Cina sana dan memang itu terdampak memang di Indonesia belum begitu kelihatan tetapi kalau kita lihat yang target marketnya orang-orang Cina yang datang ke Bali itu Januari itu sudah mulai goyang dan bahkan sudah mulai ada yang tutup restoran ini yang marketnya Cina tetapi kita ya secara umum ya di Indonesia karena pemerintah juga waktu itu belum mengumumkan ya pada saat Januari itu belum tetapi di Maret ya, di Maret akhir kalau saya nggak salah ya, Pak Jokowi mengumumkan bahwa kita waspada ya di corona ini. Nah, sejak Maret, April, Mei, Juni, ya sekarang Juli ya, berapa ya udah hampir 5 bulan ya. Nah, itu. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan memang kalau dulu sebenarnya ini kan sudah era harusnya bangkit. Jadi ada beberapa tahapan pertama itu shock ya. Memang ya shock dulu. Nah, shock dulu ya. Setelah shock bagaimana ya kita nggak lama-lama shock lah di sana ya. Shock kaget itu kan. Istilah orang dikasih prank kasih apa kaget. Ya kan? Setelah dia kaget terus bagaimana dia belajar ya. Belajar ini menyesuaikan diri, beradaptasi. Kalau kita pernah ingat ilmuwan ya tentang teori evolusi ya. Charles Darwin itu makhluk hidup itu yang bisa bertahan adalah yang bisa beradaptasi, bukan yang dia itu yang kuat, dia itu yang besar, yang bisa bertahan, tetapi yang bisa bertahan dan bisa menang itu adalah yang mampu beradaptasi. Makanya ini belajar. Nah, belajar, habis itu dari sini belajar, bangkit, lalu kita bisa berbagi ya. Jadi 4 itu. Jadi yang harus ini ya tadi shock udah lewat, belajar harusnya udah lewat ini karena udah lama berapa bulan kan. Belajar beradaptasi ya ini yang memang tiap bisnis beda-beda ya. Jadi mulai marketnya siapa sih harus dirubah misalnya, terus cara belanjanya, cara marketingnya juga harus disesuaikan ya, apalagi kan orang sudah nggak keluar rumah ya dulu ya waktu awal-awal, sekarang mungkin sudah new normal, sudah mulai salah satunya adaptasinya dengan digital marketing. Hampir semua bisnis tuh wajib, itu salah satunya ya. Selain nanti di operasional mungkin disesuaikan ya, jam kerjanya segala macam, terus misalnya cash flow-nya, keuangannya, supplier di kontak ya, misalnya kita lagi keuangannya susah misalnya nih,
dinego lagi pembayarannya segala macam. Ya gitu-gitu. Tetapi kalau di sisi saat ini temanya digital marketing ya, dari sisi marketing ya harus menyesuaikan, beradaptasi kalau kita ingin tetap bertahan dan menang nanti. Dan ujung-ujungnya kita harus berbagi ya. Karena pada saat ini nggak bisa kita sendiri yang istilah ketika sukses ya kita harus berbagi ke yang lain, terutama dalam kondisi Covid ini. Tuh, nanti kalau berbagi rezekinya kan dilancarkan kan? Oh iya benar-benar. Tepat sekali. Mungkin teman-teman masih mengingat ya, kita breakdown beberapa bulan lalu yang diceritakan Mas Fatkar barusan saat ketika pandemi diumumkan oleh WHO dan ternyata kepanikan merajalela ya kan. Barang-barang itu diborong habis waktu itu. Terus kemudian panik massal dengan berita-berita hoax muncul di berbagai media. Dan itu secara psikologis mempengaruhi masyarakat kita sehingga apa ya, tingkat stres itu malah makin menjamur. Tapi kalau boleh saya tahu, digital marketing itu apakah tembus untuk ke masyarakat yang ibaratnya di Indonesia ini kan kegaptekan itu, mohon maaf nih guys, teman-teman yang masih sulit untuk mengerti teknologi kan masih banyak nih Mas. Mungkin keluh kesahnya selama ini selama berdagang digital marketing ini gimana Mas kalau boleh saya tahu di masyarakat? Jadi memang masyarakat Indonesia tidak semuanya well connected ya, istilahnya tahu soal internet segala macam. Tapi dalam kehidupan sehari-hari mereka sudah sebenarnya menggunakan ya. Paling sederhana menggunakan HP. HP yang sudah smartphone. Rata-rata udah smartphone yang dia terhubung di internet ya kan. Jadi digital marketing yang paling sederhana sebenarnya ya dari HP itu sendiri pun sebenarnya bisa ya. Sebenarnya bisa. Cuma memang itu mungkin belum terbiasa ya. Nah, Covid ini di era pandemi di corona ini sebenarnya ya kalau dibilang tadi shock ya, itu salah satu terapi juga bagaimana orang-orang tua juga ya, orang-orang yang mungkin dulunya gaptek itu dipaksa ya, dipaksa untuk harus tahu soal teknologi ya, terutama soal online ya, rapat online, sekolah online. Orang-orang tua yang dulunya gaptek harus wajib karena mendampingi anak-anaknya kan. Jadi selama beberapa bulan ini ya, 3 bulan lah minimal tuh mereka belajar soal online ini. Jadi saya pikir ya, sebelum Covid, sebelum Corona, dan saat Corona atau setelahnya nanti, justru ini akan jadi mereka naik derajat ya. Mungkin dari sisi kesabaran mereka pasti harus sabar ya. Ya kan mereka harus sabar, kita harus sabar. Tetapi dari sisi skill digital ya, menggunakan HP, laptop ya, dan yang teknologi lain itu dia naik. Sehingga ini sebenarnya dari sisi, kalau kita ngelihat sisi positif ya, itu keuntungan juga market diedukasi agar orang online ya, belanja online, sekolah online, meetingnya juga online, kerjanya online. Nah, ini salah satu yang salah satu plusnya ya. Kalau tadi dibilang tadi gaptek ya, memang tidak semuanya pintar, tetapi era saat ini orang sudah benar-benar diedukasi dan bekerja keras untuk gimana caranya online. Nah, makanya bisnis ya juga harus ditingkatkan lagi ya derajatnya. Masa sih orang-orang yang sudah market tadi sudah teredukasi online segala macam, masa kita belum beranjak ya, masih buka toko di pinggir jalan tanpa mengoptimalkan digitalnya. Ini sesuatu yang keliru ya. Atau sekarang saatnya. Jadi momentumnya saat ini. Jadi harus punya website, punya sosial media. Di Google Map dia harus ada di situ sehingga dicari bisnisnya, dicari tentang dia, tentang bisnisnya itu ketemu nanti di online ya. Itu kalau orang nyari ya. Atau promosi, datang iklan-iklan kita nyampe di HP-HP market kita, target market kita. Itu yang penting ya. Itu guys, yang penting itu bagaimana bisa beradaptasi berarti ya, seperti yang kita bicarakan tadi di pertama. Terus selama ini kalau boleh saya tahu Ben Laris itu sudah sejak berapa lama Mas? Ben Laris itu secara resmi sejak tahun lalu ya, 2019. Tapi nama Ben Laris itu sendiri, benlaris.com itu sejak 2017. Dari 2017? Sejak 2017 sudah melayani, bikin website terutama ya. Sebelum 2017 sudah melayani saya secara pribadi ya. Belum ada nama Ben Laris. Ben Laris ini saya nemu inspirasinya ya, kalau orang bikin invoice, bikin namanya apa sih bisnisnya? Masa Fatkur kan di invoice-nya kan enggak mungkin ya. Ya udah pikir akhirnya ketemu lah nama Ben Laris ini. Setelah bertapa sekian lama gitu kan. Waduh, di gunung mana Mas? Ya di Bali lah. Oke, siap.
Oke, dari udah lama benar ternyata ya konsep Ya, dari Ben Laris ini baru direncanakan. kemarin lah, masih baru Kita kemarin. baru ya, masih muda. Nah, kalau bisa saya lebih tahu berarti kan selama ini klien udah banyak dong dari sebelum pandemi. Ya, sebelum pandemi sudah banyak ya. Maksudnya Klien. kita sudah buat 100 web lebih lah ya. Wah, luar biasa. 100 Di web setahun ya, setahun kemarin. lebih. Gila. Setahun. Kalau yang sebelum-sebelumnya belum kita hitung-hitung lagi ya. Itu masih web, belum yang lain. Dan itu ternyata ya kita bersyukur bahwa kita dipercaya oleh masyarakat, terutama di Bali ya, meskipun ada di luar Bali juga. Tetapi yang lebih penting adalah kita punya tanggung jawab sosial untuk mengedukasi masyarakat, mendidik masyarakat agar gimana sih memakai digital marketing ya, mengoptimalkan dunia online untuk bisnis mereka. Jadi kita juga sering mengadakan pelatihan-pelatihan. Saya juga sering mengisi pelatihan-pelatihan workshop yang itu mengedukasi masyarakat ya, agar mereka bisa go digital. Mereka lebih paham ya. Lebih paham. Nah, berarti kalau memang dari sebelumnya ini sudah memiliki banyak klien nih, kalau boleh saya kepo dikit, berarti banyak juga ya klien-klien mungkin yang shock di masa sekarang ini. Yang pasca pandemi ini mungkin sedang ya gimana ya, sedang keruh ya, maksudnya karena pandemi ini. Nah, Mas Atkur ini di Benlaris untuk strategi kepada klien yang misalnya mereka sedang down dan segala macamnya, apakah Benlaris ini menawarkan sesuatu yang berbeda di antara after dan before pandemi? Ya, kalau klien ya atau calon customer juga ya, market yang di Bali ataupun dimanapun ya, itu memang mengalami dampak ya dari krisis ini. Mulainya awalnya dari epidemi waktu itu di sana ya, di Wuhan, terus statusnya jadi pandemi, dari pandemi naik lagi statusnya jadi krisis global ekonomi. Jadi nggak hanya dari sisi kesehatan, ekonomi juga berdampak ya, berdampak. Sehingga terutama di Bali ya, karena mengandalkan traffic atau kunjungan dari wisatawan luar negeri juga, domestik juga, itu sangat-sangat berpengaruh ya. Apalagi Bali menggantungkan punggung ekonominya ya, tulang punggung ekonominya itu di pariwisata. Bahkan saya pernah baca di berita itu 75% ya datanya itu warga Bali mata pencariannya itu di pariwisata. Bisa dibayangkan ketika 75% tadi tiba-tiba turun ya okupansi hotel bisa sampai mendekati zero, mendekati nol, sehingga ya sangat berpengaruh. Itu maka dari itu Benlaris untuk ke klien yang perpanjangan website ya kita kasih diskon, terus juga yang mau bikin usaha baru kita juga kasih banyak diskon ya, bahkan sampai 50% kita kasih. Atau punyanya berapa sih gitu, budgetnya berapa kita bantu, terus sampai nyicil nggak apa-apa ya, sampai segitunya kita. Jadi kan kalau sekarang pandangan bikin web itu misalnya mahal banget ya, misalnya harus berapa puluh juta, berapa ratus juta. Karena dulu saya pernah juga bikin website sampai ratusan juta gitu kan, satu website ya. Dan orang berpikirnya juga, website itu sesuatu yang mahal, sesuatu yang sulit. Nah, di Benlaris ini kita gimana kita membuat website ya atau yang lain-lain itu terjangkau, bahkan bisa dicicil ya. Nah, kita melihat kondisi seperti itu ya, dan kita ajarin juga mereka, kita ajarin cara update-nya gimana ya, kalau dia nggak bisa pengen belajar ya kita ajarin gitu kan. Maintenance-nya berarti ya terus dilakukan. Maksudnya klien-klien yang ibaratnya ingin melanjutkan ke tahap selanjutnya, bertanya lebih lanjut tentang bagaimana mengurus dari web ini, Benlarisnya tetap melanjutkan pelayanan ya. Betul. Seperti itu. Itu sih kalau saya lihat di masyarakat kan banyak yang semangat membuat ketika udah jadi loyo, tidak ada kelanjutan. Iya. Seperti itu sih yang saya lihat. Jadi mungkin kalau sudah dijelaskan tentang kondisinya dari Benlaris itu sendiri, saya ingin nanya ke hal yang bersifat sedikit pribadi sebenarnya. Mas Watkur ini basicnya apa sih kok bisa lari sampai ke digital marketing? Oh iya. Nah ini basic saya sebenarnya kuliah saya itu ekonomi ya. Ekonomi. Nah, ekonomi karena memang dulu waktu saya kecil ya punya cita-cita itu pengen jadi pengusaha ya, pengusaha. Kalau pengusaha ini kuliahnya apa ya? Yang paling ya nyambung lah ya ekonomi. Tetapi di sisi lain saya itu suka sekali dunia IT ya. Sejak SMP itu saya pengen sekali belajar komputer dan bisa komputer. Tetapi waktu itu saya nggak punya komputer. Akhirnya saya setiap hari itu rental. Jadi uang belanja saya, uang saku saya itu buat rental komputer.
Nggak ada yang dikerjain, nggak ada tugas. Yang penting saya ngutak-ngutik komputer ya, ngetik surat ya, atau buka browser internet segala macam itu sejak SMP. Dan sejak SMP itu juga sudah punya cita-cita pengen membentuk cyber army gitu ya. Terus juga ya komunitas ataupun perusahaan yang itu dunia digital lah gitu. Nah, sejak itu sejak SMP ya, SMP, SMA sampai kuliah pun biaya kuliah saya itu juga salah satunya sampingan dari bikin web ya. Jadi bikin web itu kerjaan sampingan saya agar dapat dana untuk bisa kuliah gitu kan, atau yang lain biaya yang lain gitu. Sehingga pas lulus kuliah ya udah lanjut ya. Yang website ini ke digitalnya itu lanjut. Berarti ngerti pasarnya dari ekonomi, ngerti usahanya dari ekonomi, sementara aplikatornya otodidak dong. Ya, otodidak karena belum ada jurusan digital marketing waktu itu ya. Waktu itu saya kuliah belum ada jurusan digital marketing, belum ada. Adanya IT ya oke. Tetapi digital marketingnya itu belum ada. Atau misalnya sampai saat ini pun itu belum ada ya. Saya dengar ada beberapa kampus yang sudah mulai buka digital marketing karena orang bikin web misalnya terus bikin aplikasi programmer ataupun bikin web itu belum tentu juga dia bisa digital marketing. Ya. Jadi lebih ke otodidak semuanya. Jadi memang semuanya belajarnya dari ini ya, dari Mbah Google ya. Dari Mbah Google. Iya benar. Sama tanya ke teman-teman yang sudah expert ya. Bikin webnya pun juga otodidak juga saya waktu itu ya. Cuma saat ini sekarang karena sudah punya tim, lebih banyak tim yang mengerjakan itu. Sudah ada timnya, ada kita di Benlaris ada 8 orang ya, termasuk saya dan juga freelancer yang kita akomodir juga, mulai desainer, animator ya, dan lain-lain ya. Itu yang kita ajak untuk mendukung UKM ya, untuk UKM go digital ya terutama gitu kira-kira. Wih, Mas Fakur nih ya, berarti sudah memunculkan sebuah ekosistem nih di Benlaris, ekosistem masyarakat yang sangat terbiasa dengan hal-hal yang berbau digital dan juga pemasaran. Ya, mudah-mudahan itu ya. Jadi tujuannya memang bisnis kan harus ruhnya atau darahnya bisnis itu kan cash flow ya. Cash flow itu dari penjualan transaksi yang menimbulkan tuh omset profit ya. Ujungnya kan profit. Tapi semuanya juga harus dibantu tadi pengenalan ya, marketing. Dalam hal ini digital marketing ya. Karena semuanya butuh ya. Diingat ya, walaupun UUD ujung-ujungnya duit tapi harus ilmu yang nempel ke kita ya dalam pengembangan. Gitu. Jadi kalau mau profit naik ya biar nggak stagnan ya emang gitu digital marketing berarti ya. Iya, digital marketing. Dan tadi menyinggung tadi soal orang yang awam gimana Mas kalau yang bisnisnya dia mungkin baru mulai atau dia sudah lama tetapi mau go digital apa yang mau diperbuat ya, sedangkan kan dia awam dia. Kalau sering banget itu pertanyaan datang ke saya mungkin juga jadi sebagai tambahan. Jadi yang pertama pastikan bisnisnya teman-teman itu ada di peta ya, di peta. Di peta Google ya. Di Google Map ya. Google Map ini wajib ini hukumnya ya, hukumnya wajib. Waduh, siap. Karena apa? Orang kalau butuh sesuatu nyarinya di Google. Di Google, benar. Dan di Google itu mendahulukan peta pasti. Mendahulukan pencarian terdekat. Makanya peta ini wajib. Pengalaman saya, ini contoh misalnya orang tua saya itu menjahit ya. Itu cukup tak buatkan peta doang ya. Nggak ada webnya, nggak ada sosmed, nggak ada ya. Karena mungkin orang tua kan juga nggak sempat ngurusin kayak gitu ya. Pakai map aja. Itu sudah banyak yang jahit dan segala macam ya. Iya. Itu minimal ya. Jadi itu nggak perlu susah-susah, yang ada map di situ. Kalaupun nggak bisa bikin map gimana? Nanti Benlaris buatkan gratis. Ya. Karena atau langsung ditambahkan ya, dibuka di Google Map, tambahkan lokasi di sini. Udah tambahkan isi nama bisnisnya, nomor HP itu juga bisa. Atau download aplikasinya Google My Business ya. Di situ ada di sana Google My Business, tinggal ngisi aja. Nanti tinggal verifikasi. Itu ya. Selain ya tadi yang terkenal memang sosmed, nanti ada website. Ya, sosmed semua orang mungkin sudah bisa, tinggal dioptimalkan aja. Nah, kalau dibahas di sini optimalisasi website sama sosmed itu sampai subuh besok ya bisa jadi ya. Iya, bisa kuliah umum kita. Saya biasanya kalau ngisi di Google Gapura Digital kan ada itu programnya Google Indonesia. Itu satu modul ya, tadi modul Google My Business ya, soal map tadi itu 3 jam ya. Satu modul itu 3 jam. Belajar satu kalau 3 modul 9 jam itu dari website, sosmed atau mungkin yang lain itu. Karena itu memang sangat penting sekali.
Jadi teman-teman yang paling mudah tadi ya Google Map, terus juga ya kalau nggak bisa semuanya gimana Mas? Nggak sempat ya. Seorang pebisnis tuh nggak harus bisa teknis ya. Oke. Heeh, jadi nggak harus semuanya dikerjain ya, masak-masak sendiri, promosi-promosi sendiri, bikin web sendiri, Iya, sekarang banyak ajaklah terjadi. misalnya ponakannya yang anak SMK ya, misalnya nanti, tolong dong ini tante dibantu, gitu Oke, kan, oke. anak-anak SMK atau anak-anak magang misalnya punya perusahaan bisa direkrut misalnya atau ngerekrut tim ya. Jadi nggak harus kita, kalau semuanya pebisnis melakukan hal-hal teknis ya, itu akan stres sendiri dan bisnisnya malah nggak keurus ya. Terus kalau misalnya ada budget boleh meng-hire misalnya digital agency misalnya, contohnya Benlaris ya. Misalnya bikinin web, kalau petak kita kasih gratis biasanya, kita bikinin ya, Oke. kita bantu mereka. Kayak gitu kira-kira. Jadi buat teman-teman yang belum punya tim, ya berarti Ben Laris menawarkan tim. Ben Laris mau membantu untuk membuatkan beberapa Iya, sebagian iya. ya, bagian Karena itu. memang gini, dulu tuh waktu saya kuliah, saya tuh pengen teman-teman anak-anak kuliah itu kan biasanya banyak yang nganggur ya. Maksudnya Iya. mau nyari nyari eh, part time itu biasanya dia kerjaan-kerjaan yang kasar. Oke. Sedangkan dia kuliah itu butuh ya tenaga juga, Iya, iya benar. konsentrasi. Nah, waktu itu saya berpikir gimana caranya teman-teman itu bekerja tetapi nggak terlalu berat di fisik ya. Akhirnya saya nemu salah satunya digital marketing ini. Gimana anak-anak itu kan anak kuliahan suka main sosmed ya. Iya. Ya, sedangkan UKM ini nggak sempat main sosmed. Ya, gimana nih Oh. menghubungkan anak-anak kuliah atau anak-anak muda ini ya, mereka itu nggak konsumtif main HP ya, digitalnya Iya, nggak konsumtif main sosmed. Jadi gimana mereka sosmedan juga tapi dapat duit ya. Makanya yang Benaris kebanyakan anak-anak masih kuliah ya. Oke. Masih kuliah itu kita rekrut ya, dia kuliahnya ngambil malam misalnya, siangnya kerja. Kerjanya apa? Ya main Facebook, main Instagram. Iya kalau ditanya Benar, benar. gitu ya. Iya, Kerjanya iya. apa di Benaris ya? Kerjaan Main zaman sekarang. Facebook, main Instagram. Atau mungkin nanti freelance-freelance yang kita rekrut anak-anak mahasiswa ya, Oke. atau anak-anak ini ya, anak-anak muda lah ya, yang dia bisa pinter main sosmed ya. Ya udah nanti bisa bergabung dengan Benaris misalnya. Terus kita di sisi lain kita mencari atau istilahnya mencari UKM-UKM yang dia nggak punya waktu luang ya, istilahnya itu untuk juga berkolaborasi di situ. Gitu kira-kira. Luar biasa. Berarti Mas Fatkur ini bisa dikatakan milenial ya, berarti? Ya masih milenial. Saya Masih kelahiran milenial ya? 90-an lah ya. Waduh. Masih terucap usianya akhirnya. masih kepala dua. Oke. Nah, masih kepala Oke, dua ya. masih kepala dua. Tapi maaf ya teman-teman ya, secara pribadi karena saya kenal beliau nih, buat teman-teman yang senang sama beliau nih, beliau baru menikah nih sayangnya ya. Oh, Di iya. masa pandemi ini coba, di saat semua orang itu stres, antum melangsungkan pernikahan itu gimana ceritanya? Itu. Iya. Ya jodoh itu ibarat Waduh. ibarat kematian jodoh itu. Oke, Nggak siap. bisa diundur, nggak bisa diajukan. Katanya seperti itu ya. saya pernah dinasihati ya. Jadi ketika Iya. memang jodohnya datang mau nggak mau ya udah Lampiaskan. eksekusi ya. Eksekusi. Eksekusi. Ya Allah. Iya. Bahaya Iya. sekali itu statementnya. Jadi ya karena kita nggak tahu corona kapan berakhir kan. Betul. Corona kapan berakhir. Kalau mau ditunggu mah. Iya. Dan mumpung- pada saat seperti ini ya, kita kan harus bersabar. Wah, ujian. Ya kalau kita hadapi ujian itu sendirian kan berat, ya kan? Kalau ada teman hidup, ya Oke. itu luar biasa. Gitulah ya. Kuliah Nah, pernikahan. ini kok jadi. bahas pernikahan ya? Oh iya. Kita Fokus balik ke lagi digital pembahasan. marketing ya. Tapi pernikahannya udah di digital marketing kan kemarin? Ya itu live aja. Oke, siap. Baik, Live Facebook teman-teman. aja. Jadi ini motivasi nih bagi teman-teman yang sedang ya dimanapun, termasuk milenial ya, ada dimanapun juga, termasuk khususnya di Bali. Dari Mas Fatkur ini kita mendapatkan sebuah pelajaran bahwa di mana kita sekarang ini yang bekerja ataupun yang beraktivitas di sosial media, jangan sampai hal-hal tersebut hanya menghabiskan waktu kita untuk hal yang tidak bermanfaat gitu loh. Jadi teman-teman yang aktif di Facebook, influencer maupun sosial media operator biasanya, ayo digaskan biar di mana kita nanti bisa berkembang juga di sosial media itu, nggak sekedar menghabiskan waktu kita, paket data kita, atau hanya sekedar membuat kita ya terlena dengan hal-hal yang kita tonton setiap hari di sosial media. Ya begitu sih kira-kira dari Mas Fatkur yang kita bisa telaah nih ya. Iya. Betul. Jadi ya seperti itulah kira-kira. Intinya kita tetap semangat di era pandemi saat ini, harus semangat, optimis. Dan yang tadi bilang tadi ada beberapa tahapan ya. Misalnya tadi ditanya bangkitnya seperti apa ya. Ya kita harus benar-benar menguatkan tim kita, menguatkan semangat kita, spiritual kita harus kita kuatkan. Oke.
Terus juga leadership kita ini sangat diasah di sini ya, karena seorang pebisnis itu kan juga leadership ya, dan ini benar-benar sarana belajar ya, sarana belajar kita, sehingga setelah pandemi ini kita mampu bertahan ya, new normal ini kita masih bertahan, masih bisnisnya masih eksis ya, meskipun ya terengah-engah, itu akan jadi level kita naik ya, level kita naik, dan semoga setelah ini semakin besar lagi ya. Semakin besar lagi, dan dulu mungkin yang karyawan di PHK, dirumahkan ya. Waduh. Hikmahnya sekarang jadi survive, pengusaha ya. Jadi harus hijrah ya. Ya kita harus yakin bahwa rezeki itu Tuhan yang mengatur ya. Tuhan yang mengatur. Jadi kita harus, yang penting berusaha dulu. Salah satunya ya dengan digital marketing. Sekarang orang jualannya online segala macam, termasuk Ramadan ini juga media online kan. Itu dia, media online. Dan saya dengar kemarin ada support UKM ya, nanti mungkin juga Ramadan sama Benlaris bisa kolaborasi, bantu UKM ya, agar ya tadi bisa bangkit, makin berdaya, bangkit, dan kita bisa bermanfaat bagi yang lain. Tuh, disinggung tuh barusan. Kita Ramadan juga bikin tuh program dukung UMKM. Jadi buat teman-teman yang sedang membina sebuah bisnis ataupun yang baru merintis, bisa langsung daftar di kita, bisa kontak langsung. Nanti teman-teman akan kita berikan kesempatan untuk promosi secara gratis, dan juga nanti kita akan berikan advice yang dimana advice tersebut kita usahakan bermanfaat bagi teman-teman semuanya untuk bisa bangkit kembali di era pandemi ini. Iya, betul. Seperti itu. Dan jangan lupa ya, pakai masker ya, atau face shield ya, kayak gini kemana-mana. Cuci tangan ya, cuci tangan agar kita tetap sehat, produktif, dan bahagia. Nah, ini yang penting ya. Keutamanya di bahagianya itu, teman-teman dimanapun berada. Iya. Jadi kesempatannya di saat seperti ini, Indonesia bisa menambah persentase pengusahanya yang saat ini bisa dibilang masih kalah sama negara-negara tetangga kita. Padahal indikasi negara maju itu adalah jumlah pengusahanya. Nah itu dia makanya. Kalau kita selamanya terus-terusan tidak berkembang, ya untuk apa? Jadi kita harus bisa bangkit. Ibaratnya untuk teman-teman yang belum berkembang, silakan mengembangkan diri dan berpikir bahwa tempat di mana teman-teman berkembang sekarang akan ada yang menggantikan dan pasti lebih baik. Jadi ketika teman-teman mengembangkan diri, itu merupakan jalan yang teman-teman ambil, di mana hal itu akan bermanfaat juga bagi masyarakat yang lain, seperti itu. Betul. Itu dia nih dari Mas Fatkur Rahman ya, kita bisa. Terima kasih ya tarik atas waktunya nih. Iya dong, diminum dulu lah ini. Ini luar biasa ini. Wah. Kopdar kan ngopi kan? Iya dong. Kita harus kopinya bening. Berhubung suaranya ini kedengeran, kita harus diseruput dikit biar nyampe ke suara mic-nya. Waduh. Terima kasih ya, mantap, luar biasa. Mbak Mila ini yang nyiapkan tadi ya. Oh iya, disebut namanya ya. Aduh. Iyalah, padahal itu salah satu host kita. Iya deh, kalau gitu. Ya, teman-teman bisa langsung saja untuk yang ingin mengembangkan usahanya, datang ke Benlaris, kontak-kontak Mas Fatkur, nanti kita free ya untuk konsultasi, free. Kalau mau Google Map atau hal-hal yang lain mau dibantu, bisa kita. Nanti di ini ya, adminnya ya mungkin ya. Ya, di admin nanti. Atau buka aja benlaris.com, nanti di sana kan ada kontaknya juga. Nah, itu. Mungkin pesan buat masyarakat sekarang lagi untuk yang terakhir. Untuk terakhir, jangan lupa follow IG saya dan Benlaris ya. Ya, nah, ini sponsor aja ya. Sponsornya. Nah, ya. Jadi itu ya, jangan lupa follow IG. Iya. Pesannya ya, ini bagi saya sendiri juga, bagi teman-teman yang menyimak. Jadi yang pertama, jaga semangat dan optimis ya. Jaga pikiran kita tetap positif. Itu yang sangat penting, dan juga berdoa kepada Tuhan kita ya. Selebihnya kita berusaha melalui digital marketing ya, melalui channel online. Dari HP kita minimal ya, dari HP kita ya, intinya itu, dan terus tanpa henti ya. Itu aja. Beradaptasi dengan online. Itu jangan lupa, karena ada orang-orang yang keras kepala, udah ngapain online. Nah, tapi ini harus adaptasi. Kalau seperti itu nanti bisa menggilas ya. Tergilas oleh zaman. Jadi intinya itu. Iya, teman-teman, promosi lewat WA aja kurang cukup. Harus dikembangkan ke ranah lainnya biar lebih berkembang nantinya kita.
Terakhir dari saya, sebelum kita tutup, maka tidak lupa selalu saya ingatkan untuk subscribe ya di channel kita untuk mendengarkan lagi diskusi-diskusi seru ke depannya. Ya. Nah, nanti Mas Fatkur juga belum tentu nggak kita undang lagi untuk sini ya. Pasti ntar ada lagi nih Ya, problematika mungkin nanti tema-tema yang lain lah. Tema-tema yang lain. Wah, banyak nih yang bisa terap dari Mas Fatkur ini. Jadi jangan lupa subscribe terus. Follow juga kita di @eramadani.com di Instagram dan juga di Facebook. Buat teman-teman semua, stay safe, stay healthy, dan juga stay tune di podcast Bali Bebas Bicara. Siapa aja bisa bicara.